Keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi, meskipun seolah dunia tidak bersahabat. Seorang gadis kecil dengan tubuh yang lemah, kaki yang tak mampu menopang tubuh dengan sempurna harus terkurung di balik jendela demi menghindari hinaan, bulian, dan stigma negatif dari lingkungannya. Tapi siapa sangka dari balik jendela itu terlahir satu kekuatan yang tidak bisa dibendung dan dilihat oleh mata, yaitu semangat yang tak pernah padam, yang mampu merubah dunia. Rina Rianti terlahir tanpa kemewahan dan tanpa pilihan dari keluarga yang serba pas-pasan. Lahir di Semarang, Jawa Tengah. Kehadirannya adalah sebuah anugerah yang memberi warna baru yang sudah lama dinantikan bagi kedua orang tuanya. Begitupun dengan lingkungannya yang tak lepas dari sambutan hangat dan perhatian. Di usianya yang menginjak 4 tahun, bersama orang tuanya, ia dibawa transmigrasi ke daerah Lampung, Sumatera Barat dengan harapan yang sederhana, yaitu kehidupan yang lebih baik. Harapan, tinggallah sebuah harapan. Tak disangka justru harapan itu berubah menjadi sebuah kepedihan. Semua berawal saat gadis kecil itu mengalami kecelakaan saat mandi. Ia terjatuh di kamar mandi di saat ia dititipkan di rumah tetangganya karena kedua orang tuanya sedang bekerja di kebun. Awalnya semuanya masih baik-baik saja, namun selang beberapa minggu kemudian, gadis kecil itu mengalami demam tinggi dan disuntik saat dibawa ke puskesmas. Dari sinilah muncul masalah baru. Keesokan harinya gadis kecil itu mulai kehilangan fungsi di salah satu kakinya. Panik, khawatir, sedih menyelimuti suasana hati kedua orang tuanya. Berbagai bentuk pengobatan sudah dilakukan. Dari yang sifatnya tradisional, medis, bahkan mendatangi orang-orang yang dianggap pintar. Namun semuanya sama sekali tidak membuahkan hasil yang menunjukkan adanya tanda-tanda gejala membaik. Beberapa bulan berlalu, pengobatan pun masih terus berjalan, tidak peduli arah melintang jalan mana yang harus ditempuh. Yang ada hanya satu harapan. Yang penting anakku sembuh. Namun takdir berkata lain. Di satu usaha tak kunjung membuahkan hasil, justru datang badai menghantam. Gadis kecil itu terpapar polio yang akhirnya mengalami kelumpuhan total di salah satu kakinya. Dunia terasa gelap, meluluh lantahkan semua harapan, yang hanya menyisahkan sebuah kepasrahan yang menanti keajaiban. Semua aset terjual habis dan orang tua memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Tapi hidup di kampung tak menjadi lebih mudah. Di kampung, kemiskinan memaksa orang tua Rianti harus meninggalkannya bersama sang nenek. Sementara mereka mencari nafkah di Jakarta. Hari-hari berlalu, gadis kecil itu tumbuh dalam keterbatasan fisik, sosial, dan ekonomi. Namun semua itu tak menyurutkan kecerianya. Ia tak diizinkan sekolah dan tak diizinkan keluar rumah tanpa ditemani sang nenek karena fisiknya yang berbeda. Sebab lingkungan tempat ia tinggal tidak lagi seramah dan bersahabat seperti dulu. Bulian, hujatan, hinaan, bahkan sebutan si gadis pincang pun menjadi rutinitas yang harus ia terima setiap hari dari tetangga dan teman-temannya. Ia hanya berteman dengan neneknya dan hanya bisa memandangi dunia dari balik jendela. Kebesaran hati, tekad, dan rasa ingin tahunya tak pernah padam. Mampu mengalahkan stigma negatif dari orang-orang di sekelilingnya. Di saat neneknya pergi ke sawah, Rianti tanpa sepengetahuannya diam-diam pergi ke sekolah yang jaraknya tak jauh dari rumah. Di sekolah ia selalu menyimak saat pelajaran berlangsung, mengintip dari balik celah jendela. Hingga suatu hari keberaniannya meluap. Dengan lantang dari balik jendela ia menjawab soal dari sang guru, yang mana saat itu semua murid dalam ruangan itu tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Keajaiban datang. Tak disangka suara dari balik jendela itu dapat mengubah hidupnya. Sang guru yang mengetahui keberadaannya lantas membawanya ke kantor. Di sana, ia dihadapkan kepada kepala sekolah dan para guru lainnya untuk dimintai penjelasan tentang keberadaannya yang selalu mengintip di balik jendela. Kepala sekolah itu bertanya, "Nak, kamu siapa? Kenapa kamu selalu mengintip dari balik jendela saat pelajaran sedang berlangsung?" "Saya Rianti, Pak. Saya ingin sekolah tapi belum punya uang. Bapak ibu saya masih kerja di Jakarta. Belum pulang. Saya tinggal bersama nenek. Tapi sama nenek, saya tidak dibolehkan keluar rumah sendirian. Karena nenek gak mau kalau saya dibully dan diolok-olok oleh teman-teman saya." Mendengar penjelasan itu, semua orang yang berada di ruangan itu tersentuh.
hatinya bahkan sempat meneteskan air mata, dan kepala sekolahnya pun dengan suara lembut berkata, "Nak, mulai besok kamu sekolah ya. Raihlah mimpimu setinggi langit. Tidak usah mikirin biaya, biar bapak yang menanggung semua biaya sekolahmu. Dan jangan takut dibully. Nanti kalau ada yang bully kamu biar bapak jewer." Sejak hari itu, pintu dunia terbuka lebar. Meski langkahnya tertatih, tekadnya tak pernah goyah. Cacian, ejekan, dan diskriminasi menjadi makanan sehari-hari. Tapi semua itu ia balas dengan prestasinya yang bersinar. Rianti selalu juara, bahkan ia langsung naik dari kelas 1 langsung ke kelas ke-4. Wah, masih jalur langit ini teman. Bukan jalur orang dalam yang konon terjadi di sebuah negara di mana ada uang, di situ ada prestasi. Tapi mimpinya untuk kuliah harus kandas di tengah jalan, terhalang oleh ketidakmampuan finansial. Sehingga Rianti dengan segudang prestasinya yang gemilang hanya menamakan pendidikan formalnya hanya di jenjang SMA. Apakah mimpinya sudah berakhir? Tentu. Tapi tahukah kalian bahwa satu mimpi gagal akan melahirkan mimpi-mimpi baru yang lain dan tak mengenal kata putus asa bagi seorang yang bermental pejuang. Rianti tidaklah menyerah. Ia berpikir bahwa pendidikan tidaklah sebatas pendidikan formal. Selepas lulus SMA, ia belajar secara mandiri. Ia ikut berbagai pelatihan dan mencoba berbagai keterampilan. Dari hobinya membuat kerajinan tangan sejak SMA, ia sudah mulai menjual berbagai gantungan kunci dan dompet kecil dari kain perca dan daur ulang. Meski sempat dicibir dan diremehkan oleh beberapa teman dan lingkungan, ia terus berusaha memperbaiki kualitas dan terus berinovasi. Beberapa tahun kemudian, Rianti menikah dengan lelaki pujaannya yang merupakan seorang seni lukis yang juga penyandang disabilitas. Bersama, mereka membangun cinta yang tak biasa, cinta yang saling menguatkan, cinta yang melahirkan keberanian untuk menantang dunia. Dengan pinjaman kecil dari koperasi, Rianti dan suaminya mengembangkan usaha kerajinan yang kini tak hanya gantungan, kunci dan dompet, namun merambah ke berbagai kerajinan tangan lainnya termasuk keset dan pernak-pernik. Untuk menjual produk dari hasil karyanya, mereka menaiki motor yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kondisi mereka. Mereka berkeliling pasar, dari pasar satu ke pasar lainnya. Rianti tak hanya memikirkan dirinya, ia merangkul sesama penyandang disabilitas, ibu rumah tangga, waria dan beberapa wanita penghibur. Semua diberdayakan untuk berkarya, termasuk orang-orang yang dulunya meremehnya dan menghinanya. Mereka diajari membuat berbagai macam kerajinan. Setelah bisa mereka membuatnya di rumahnya masing-masing, jika sudah jadi Rianti yang mengambil barang-barang kerajinan itu dan menjualnya. Tapi tantangan belum berakhir. Saat semuanya barang-barang kerajinan itu melimpah, Rianti kewalahan untuk memasarkan produknya. Lalu ia mencoba peruntungan ke Jakarta dengan membawa 3 karung keset. Ia berharap di Jakarta produknya bisa terjual dan dikenal oleh banyak orang. Di Jakarta ia tinggal di tempat adiknya, namun cobaan sepertinya enggan pergi dari kehidupan Rianti. Belum sempat ia menjual kesetnya, Jakarta dilanda banjir. Tempat tinggalnya terendam. Hingga tidur pun di atas tumpukan karung keset yang ia taruh di ruang tamu rumah kontrakan adiknya. Keset yang hendak ia jual pun basah dan rusak. Dan hanya beberapa saja yang masih layak untuk dijual. Memang jalan menuju bintang tidaklah sama seperti yang kita harap. Bahkan terkadang seperti sebuah keajaiban. Di saat Rianti tidur di tumpukan karung, angin meniupkan secari kertas ke wajahnya. Dengan rasa kesal, ia meremas kertas itu. Namun saat hendak membuangnya, ia iseng membaca tulisan itu dan alangkah terkejutnya, ternyata kertas itu bukanlah sembarang kertas, melainkan brosur lomba wirausaha muda teladan dari Dinas Kementerian. Beberapa hari kemudian, saat banjir sudah surut, ia bertekad mendatangi tempat pendaftaran lomba yang sudah tertera dalam di brosur itu. Brosur di iklan memang tidaklah sama dengan kenyataan. Seringkali berbanding terbalik dari apa yang disampaikan di iklan tersebut. Begitulah yang dialami Rianti. Ia harus berjuang mati-matian hanya untuk sekedar bisa ikut mendaftar dalam kompetisi itu. Awalnya ia ditolak dan diusir. Bahkan belum sempat ia memasuki ruangan redaksi tempat di mana tempat pendaftaran itu digelar. Ia tak diizinkan masuk, hanya karena kondisi Rianti yang berpenampilan lusuh.
kampungan ditambah lagi kondisi fisiknya yang cacat. Rianti tetaplah Rianti, yang tak pernah mengenal putus asa dan akan selalu memperjuangkan apa yang ia mimpikan. Ia mencoba kembali menghubungi beberapa nomor yang tertera dalam brosur itu untuk mencari tahu di mana saja tempat pintu pendaftaran itu dibuka. Dari beberapa nomor yang ia hubungi, hanya ada satu nomor yang mau meresponnya dan mengarahkannya untuk mendaftarkan diri di salah satu universitas ternama di Jakarta. Dengan langkahnya yang tertati-tati, Rianti pun mendatangi kampus itu dengan segenap harapan dan tujuan yang sederhana, bukan juara, tetapi hanya ingin membuktikan dunia bahwa seorang wanita yang dalam keterbatasan mampu untuk bersaing dan berkarya. Di tempat ini, Rianti diperkenankan mendaftarkan diri dan diberikan selembar formulir untuk mengisinya. Meskipun dengan sambutan yang terlihat ketus dan meremehkan, namun dalam hati Rianti sudah sangat bersyukur. Sayangnya berkas formulir pendaftaran itu ditolak oleh tim redaksi dengan alasan Rianti tidak memenuhi syarat karena hanya tamatan SMA, sementara para peserta kompetisi yang mendaftar semuanya minimal S1, bahkan diantaranya banyak yang sudah bergelar tinggi, lulusan luar negeri, dan banyak yang sudah menjadi pengusaha. Rianti pun tak terima dengan alasan itu. Ia tetap bersikeras meminta agar dirinya bisa diterima untuk mengikuti kompetisi itu. Karena persyaratan yang tertera dalam brosur itu adalah minimal SMA, dan itu berarti Rianti masuk dalam persyaratan tersebut. Namun petugas itu tak menghiraukannya, bahkan justru malah mengusirnya. Rianti dengan hati yang dongkol, mau tidak mau akhirnya meninggalkan tempat itu. Saat tiba di halaman kampus, Rianti bertemu dengan seorang wanita yang baik hati. Dia adalah seorang rektor di kampus itu. Dengan ramah, wanita itu mempertanyakan perihal kedatangan Rianti ke kampus ini. Mendengar pernyataan Rianti, rektor itu tersentuh hatinya. Dan tanpa diminta, ia pun bersedia membantu Rianti untuk terdaftar dalam mengikuti kompetisi itu. Dari sinilah awal titik balik dimulai. Dari 10.400 peserta, hanya Rianti yang berpenampilan kampungan, tak berlatar pendidikan tinggi, bahkan berasal dari pelosok desa. Tapi usaha tak pernah mengkhianati hasil. Rianti meraih juara pertama. Ia mendapat hadiah 100 juta rupiah dan menjadi sorotan media nasional, bahkan internasional. Sejak saat itu, nama Rianti dikenal luas. Bahkan ia sempat diikutsertakan oleh kementerian mewakili negara dalam kompetisi internasional yang diadakan di Jepang, dan dalam kompetisi itu Rianti meraih juara kedua. Keberhasilan Rianti dalam kompetisi internasional membuatnya semakin dikenal dunia. Begitupun usahanya menjadi berkembang pesat dan produknya kini menembus pasar internasional seperti Australia, Jepang, Beijing, Turki, dan ke beberapa negara lainnya. Tak hanya itu, Rianti juga sering diundang untuk mengisi seminar di berbagai kampus tanah air. 2 tahun kemudian, Rianti memiliki lebih dari 3.200 mitra, yang mayoritas adalah penyandang disabilitas. Kini omsetnya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Rianti tetaplah Rianti, yang selalu hidup dalam kesederhanaan. Yang terpenting baginya adalah ia bisa berkontribusi memberi harapan bagi ribuan orang, khususnya para orang-orang telantar dan para penyandang disabilitas yang dulu dianggap sebelah mata dan tak punya masa depan. Rianti yang dulu dijuluki gadis pincang kini menjelma menjadi wanita tangguh yang berprestasi, yang di pundaknya bertumbuh harapan dari ribuan orang. Penghargaan pun datang silih berganti, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Rianti telah membuktikan satu hal penting, bahwa keterbatasan fisik tidak pernah bisa membatasi sebuah mimpi, bahwa di balik tubuh yang terlihat lemah, tersimpan kekuatan yang luar biasa, keberanian untuk bermimpi, ketekunan untuk berjuang, dan hati yang tak pernah lelah untuk berbagi. Kisahnya bukan sekadar tentang sukses, tapi tentang harapan, tentang bagaimana satu orang bisa mengubah dunia, bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan keyakinan, cinta, dan tekad yang tak pernah hancur oleh waktu. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena mereka berbeda, karena bisa jadi dari balik keterbatasan yang kita lihat, ada kekuatan luar biasa yang bisa mengubah dunia. Terima kasih Rianti, karena telah memberi kami pelajaran hidup, bahwa tidak ada batas untuk mereka yang mau berusaha.
Bagi kalian yang menyaksikan video ini, terima kasih atas kebersamaannya. Senantiasa semuanya dalam keberkahan, kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Sampai jumpa.